ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Perkenalkan, nama saya Lisa Meilan, guru Bahasa Indonesia di SMP Plus Al Amanah. Di sini adalah tempat saya belajar dan di sini adalah tempat saya mengajar. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Iya, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Sudah berdoa belum? Belum. Silakan Rapi dipimpin doa terlebih dahulu. Sikap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Minggu kemarin masih ingat kita belajar apa? Masih. Belajar apa? Menyimpulkan teks cerita inspirasi. Menyimpulkan cerita inspirasi. Cerita inspirasi, cerita inspiratif yang membuat kita menjadi termotivasi. Menyimpulkan itu apa sih? Ada yang masih ingat apa menyimpulkan itu? Iya, Zahra, apa menyimpulkan? Menyimpulkan adalah membuat menetapkan pendapat terakhir tentang suatu yang disimpulkan. Iya, kita lanjutkan. Materi hari ini adalah menelaah struktur cerita inspiratif. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian di dalam menelaah struktur cerita inspiratif. Nah, menelaah ya kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama, menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Indikatornya mengidentifikasi ciri-ciri cerita inspiratif. Menelaah struktur cerita inspiratif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran untuk menelaah struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama, coba bacakan novel. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, Identifikasi ciri cerita inspiratif dengan tepat. ya, yang kedua juga. Dua, menelaah struktur teks cerita inspiratif dengan tepat. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi cerita inspiratif dengan tepat. Yang kedua, menelaah struktur cerita inspiratif dengan tepat. Nah, itu yang akan kalian pelajari. Sekarang, sebelum Ibu menjelaskan materi menelaah, kalian menyimak video ya. Kisah tentang pohon apel. Memorinya nggak cukup bacaannya. Alkisah ada sebuah pohon apel. Memorinya penuh.
yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya. Setelah kalian menyimak video tersebut, pretest dari ibu atau soal dari ibu mengenai video yang telah kalian saksikan. Kesan apa yang kamu dapatkan setelah menonton video tersebut? Lalu yang kedua, pelajaran apakah yang kamu dapatkan dalam kisah tersebut? Coba siapa yang dapat menjawab? Kesan apa yang kamu dapatkan setelah menonton video tersebut? Iya, Neva. Kesan yang didapat, kita tidak boleh melupakan kebaikan seseorang yang sudah baik kepada kita. Kesan yang didapat oleh Neva setelah menonton video tersebut adalah kita itu tidak boleh melupakan kebaikan seseorang yang sudah berbuat baik terhadap kita. Yang kedua, pelajaran apa yang kamu dapat dari kisah tersebut? Siapa yang mau menjawab? Riri, boleh. Jangan datang ketika ada butuhnya saja dan jadi orang yang berguna. Jangan hanya datang ketika ada butuhnya saja, tetapi kita harus menjadi orang yang berguna juga. Ya, itu ya. Sekarang kita masuk ke materi ya, mengenai menelaah struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang ciri-ciri dari teks cerita inspiratif. Ciri cerita inspiratif yang pertama yaitu mempunyai struktur yang terdiri dari orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Ciri-ciri teks inspiratif yang kedua mempunyai tema tertentu yang bisa dikembangkan menjadi kisah menarik. Di cerita inspiratif itu ada berapa ciri-cirinya? Ada 6 ya. Ini adalah ciri dari cerita inspiratif. Selanjutnya, struktur cerita inspiratif. Ada berapa sih struktur cerita inspiratif? Ada 5. Ada 5. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, perumitan peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, resolusi. Yang terakhir, koda. Oke, yang pertama, orientasi. Orientasi itu merupakan bagian pembuka yang mengenalkan tokoh dan peristiwa yang akan dihadapi. Yang kedua, perumitan masalah. Bagian ini menceritakan kisah tokoh sekaligus peristiwa yang kemudian membawa pembaca ke bagian puncak cerita atau konflik ya, atau masalah, perumitan masalah. Yang ketiga, tadi kalian sebutkan adanya komplikasi. Komplikasi adalah inti dari cerita. Intinya tentang apa? Pada bagian ini diceritakan bagaimana si tokoh melewati rintangan yang dihadapinya. Yang keempat adalah resolusi. Resolusi adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang kelima adalah koda. Koda di sini adalah atau penutup cerita ya. Kesimpulan dan pesan moral dalam sebuah cerita. Cerita apa? Duduknya berkelompok. Silakan kalian duduk secara berkelompok ya. Kelompok yang sudah ditentukan. Ya, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian mengerjakan tugas kelompok ya. Ini cabut dulu ya.
Zahra dari kelas 9B. Orientasi. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya, dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di toko swalayan. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Yang kedua Rapi. Ayo, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Dineza, perwakilan dari kelompok 2. Perebutan masalah dari cerita ini adalah orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hari ini kita belajar apa? Ya. Menelaah cerita Ya, kesimpulan hari ini adalah kita belajar mengenai ciri-ciri cerita inspiratif dan menelaah struktur cerita inspiratif. Kegiatan refleksi seperti biasa. Siapa yang sudah membuat kita tersenyum atau membuat kalian tersenyum? Pari lagi. Iya. Siapa yang membuatmu semangat hari ini? Ibu. Iya, terima kasih. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah pembelajaran hari ini memberikan manfaat bagi kalian? Iya. Sekarang setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, ekspresikan oleh kalian pembelajaran hari ini. Iya, yang mana? Jempol. Pembelajaran hari ini yang mana? Jempol. Mana jempolnya? Iya. Terima kasih. Ya. Semoga ilmu yang sudah Ibu berikan ini bermanfaat ya. Amin. Di rumah jangan lupa kalian belajar mengenai materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu menuangkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Ya. Sekarang kita siap-siap untuk pulang. Sikap. Berdoa dimulai. Selesai sikap beri salam. Manusia kuat